Perjuangan wanita berinisial W yang diduga bernama lengkap Aryani menuntut pertanggungjawaban pesinetron Rezky Aditya terus menggulirkan babak baru. Tak main-main, pihak kuasa hukum wanita dengan inisial W itu telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang pada Selasa 29 Juni 2021. Inti dari gugatan tersebut adalah meminta pertanggungjawaban dan nafkah dari Rezky Aditya untuk anak perempuannya yang lahir pada 8 tahun silam. Dan seperti apa bukti-bukti yang telah dipersiapkan pihak wanita berinisial W? Kalau gugatan memang sudah kita daftarkan ya, dan sudah kita serahkan juga fisiknya per hari Selasa kemarin kalau nggak salah fisiknya itu. Dan juga sudah dapat nomor register gitu. Nah sekarang ini kita tinggal nunggu panggilan aja. Tinggal nunggu panggilan dari pengadilan, mungkin itu sekitar 2 atau 3 minggu ke depan. Tapi itu juga dengan catatan di Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada lockdown ya. Karena kalau ada pegawainya yang terpapar COVID, pasti di lockdown. Biasanya agenda awal itu memang mediasi. Agenda awal mediasi. Karena ini kan saya konsepnya kan PMH. Jadi di PMH itu pasti agenda awal tuh mediasi dulu gitu. Kalau tanggal belum keluar, tapi nanti pasti kita ada surat pemberitahuan dari pengadilan untuk memberitahu tanggalnya tanggal kapan gitu. Biasanya itu 1 minggu sebelum sidang tuh surat itu sudah sampai. Kalau bukti nanti kita bawa pada saat persidangan. Tapi bukti-bukti yang kita punya ya saksi, foto. Tinggal satu alat bukti lagi aja, tes DNA yang kita belum punya. Poin gugatan yang utama tuh yang kita minta tuh adalah pengakuan, tanggung jawab, dan tes DNA. Kalau misalnya nanti pengakuannya tes DNA terbukti, ya tanggung jawab selayaknya ayah dan anak. Itu salah satu faktor yang membuat klien saya itu untuk memberanikan diri mempermasalahkan ini. Pertama, anaknya itu sudah mulai dewasa, umur 8 tahun, mau ke 9 tahun ya, dia sudah mulai sudah pengen bertanya siapa ayahnya, dan itu agak intens ditanya sama dia. Gitu. Tapi secara langsung klien saya sih belum pernah memberitahu bahwa ayahnya adalah Rezky. Tapi mungkin anaknya sudah tahu bahwa ibunya ini sedang mempermasalahkan siapa ayahnya. Gitu. Karena menurut klien saya sih sebenarnya permasalahan ini sudah bukan rahasia lagi, gitu. Udah banyak yang tahu kan. Kalau psikologi anaknya sendiri sih sampai sekarang klien saya beritahu saya sih baik-baik aja. Ya kalau menghadapi ya mereka tetap memperjuangkan keadilan untuk anaknya mereka masing-masing. Tidak peduli apapun kata orang, mereka tidak peduli. Yang penting adalah mereka perjuangkan keadilan untuk anaknya mereka masing-masing. Karena kebetulan dua-duanya anaknya perempuan. Gitu. Sejak heboh dengan membawa cerita tentang kisah cinta lamanya dengan Rezky Aditya hingga menghasilkan seorang anak, sosok wanita berinisial W masih belum menampakkan dirinya. Meski berani membuka kisah lamanya dan meminta pertanggungjawaban dari Rezky, mengapa W belum menampakkan dirinya ke publik? Mungkinkah W menunggu Rezky Aditya muncul ke hadapan publik? Kalau alasan yang pasti mereka cuma mengatakan kepada saya, intinya mereka pasti akan muncul setelah ada klarifikasi dari pihak Rezky ataupun Pak Triogonya secara resmi ya, mereka pasti akan keluar nanti. Tapi kalaupun dari pihak Rezky ataupun Pak Triogo tidak mengeluarkan statement atau klarifikasi, di pengadilan pasti mereka tetap harus hadir. Gitu. Pasti akan ada di pengadilan nanti mereka. Kalau dari saya sih memang saya nggak pernah keluarin fotonya klien saya ya, tapi kan kita tahu di media sudah banyak yang beredar ya. Ya bisa, mungkin kemungkinan ya saya tidak bisa berani bilang iya atau enggak, tapi kemungkinan itu benar lah. Iya. Nanti kalian bisa tahu lebih tahu lah daripada saya. Media pasti lebih pintar untuk nyari tahu siapa orangnya. Itu kalau itu saya sudah pernah ditanya juga tuh masalah video itu. Yang pertama saya sendiri belum nonton video itu, video apa. Tapi dari keterangan klien saya juga, saya sudah sempat tanya sama klien saya. Itu saya pernah ditanya masalah video, saya pernah tanya begitu. Terus dia jawab, oh bukan, itu bukan dia. Bukan, dia sudah jawab langsung itu bukan dia. Karena pada saat kejadian dia sama Rezky itu di rumah, bukan di apartemen. Di apartemen kan video itu kok masalah kan? Iya, di apartemen. Bukan. Kalau itu klien saya sudah jawab, bukan dia. Bukan dia. Sampai sekarang setelah kita daftarkan juga belum ada respon, belum ada klarifikasi apa-apa, menghubungi saya juga belum ada. Sekian lama menguntai sikap diam 1000 bahasa, pihak Rezky Aditya akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya, pihak Rezky Aditya pun secara terang-terangan mengaku siap menghadapi gugatan dari pihak wanita berinisial W.
Namun pihak Reski meminta pihak W membuktikan tentang adanya hubungan itu. Lantas, akankah Reski dan W siap bertemu di persidangan nanti? Sebenarnya gini, makanya kita kan nggak mau terlalu nanggapin yang terlalu detail. Karena apa? Ini kan masalah sensitif ya. Karena kan berhubungan dengan anak bawah umur lah gitu kan. Dan yang belum tentu iya atau tidaknya gitu. Nah, jadi kalau berbicara masalah faktanya kan memang ada yang menuntut gitu kan kepada klien kita, kepada klien kami kan, ada Reski. Nah, cuma ini sekarang ini kan kondisinya kan sudah diajukan gugatan. Ya, sudah diajukan gugatan dan kita ya tinggal tunggu aja nanti di pengadilan gitu. Saya nggak mau mendahului untuk bicara materi hukumnya gitu lah, materi kasusnya gitu. Tapi lebih kepada saya jelaskan strateginya bahwa memang kita tidak mau terlalu merespon yang ada itu karena kita pikir tetap pada akhirnya kita mesti ikutin proses persidangan aja nanti. Lah, kalau dekat atau tidak bukan soal masalah pengakuan, tapi memang betul bahwa itu kan seperti yang disampaikan kuasanya W kan gitu kan. Jadi tahun 2012 ketemu dalam rangka jual beli rumah gitu kan. Terus lanjut ke hubungan bisnis ya di perusahaan itu kan seperti apa yang dijelaskan. Nah kalau itu sampai situ ya betul. Tapi masalah kedekatan, masalah apa hubungannya ini kan kita belum nggak tahu persis bagaimana gitu kan. Maka justru itu nanti yang harus kita elaborasi gitu ya. Fakta-fakta bukti-bukti yang ada kan pihak sana yang harus membuktikan kan gitu. Nah dari bukti-bukti itu nanti kita coba lihat gitu kan pembuktian dari kita juga, termasuk ada pembuktian dari kita juga gitu. Kalau yang namanya orang nuntut atau gugat kan boleh-boleh aja apa yang dia mau, yang dia minta kan gitu kan, nggak ada yang bisa ngelarang ya kan. Cuma persoalannya untuk sampai kepada itu karena mereka yang si pihak yang menggugatnya harus membuktikan kan gitu kan, agar permintaannya bisa dipenuhi gitu. Ya, itu sih nggak ada yang bisa larang lah orang ngegugat minta tuntutan ini itu ya itu wajib sah-sah aja lah kalau menurut saya kan. Cuma nanti kan ini sekarang kan makanya mungkin gini, intinya kan kita harus menghargai ini proses pengadilan nih, proses sidang. Memang kan baru aja dimasukkan gugatannya, mungkin seminggu atau 2 minggu lagi ini karena kan lockdown juga nih, COVID begini kan. Nah itu kita lihat gitu. Kalau mengenai masalah pembuktian, kan mereka bilang mereka ada bukti-bukti mengenai masalah hubungannya. Tapi kuasa hukum mereka juga menyampaikan bahwa hubungan ini tidak ada ikatan pernikahan berdasarkan undang-undang pernikahan ya, atau juga termasuk pernikahan berdasarkan agama, kan nggak ada. Itu udah dikonfirmkan sama mereka. Jadi memang nggak ada itu hubungan ikatan pernikahan itu tidak ada. Dia kan sudah dia kan sudah memberikan kuasa, ya. Artinya memang sebenarnya kan diberikan kepada kuasa. Namun dia juga tidak akan menampik kalau seandainya pengadilan minta atau hakim meminta dia untuk hadir. Itu harus kita hormati dan kita nggak bisa menolak itu kan gitu. Itu juga wajar lah kalau ada persepsi seperti itu. Kan kadang-kadang diam itu bisa dianggap memang mengakui kesalahan. Diam itu mengakui kalah. Kan gitu. Tapi kalau dari sisi kami, itu sih pada dasarnya itu diam itu bukan berarti itu. Karena nomor satu adalah ini kan masalah kasus yang berkaitan dengan nasib anak katanya kan gitu kan. Jadi nanti itu kan akan dampaknya kan hebat itu. Kalau nanti berkaitan, mau nanti ternyata terbukti atau tidak, ini nggak mau mendahului ya. Tapi bagi anak di bawah umur ini kan kasihan nanti. Ya, jadi makanya kita lebih baik sih nanti berproses aja deh di pengadilan gitu.